Ngapain gambar-gambar garis di chart? Itu kan nggak masuk akal. Setiap orang bisa gambar garis, support atau resisten di mana aja. Ngapain repot-repot baca laporan perusahaan dan berita-berita ekonomi? Semua itu kan udah tergambar di dalam chart. Ngikutin bandar, mana bisa? Kan kita nggak tahu bandar mau ngapain. Setelah mereka udah beli, harga udah terbang duluan tanpa bisa kita ikuti. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Bagi teman-teman yang baru, channel ini adalah channel edukasi saham gratis. Kami ingin berbagi dan mengedukasi para trader dan investor di Indonesia agar memiliki kemampuan trading saham yang lebih baik agar mendapatkan keuntungan yang konsisten. Kami juga memiliki Instagram dan grup Telegram, jadi teman-teman jangan lupa untuk join grup Telegram kami. Kalian bisa lihat linknya di description video ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami untuk info-info terbaru mengenai saham. Sebelum kita mulai pembahasannya, kami mohon dukungan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat mengedukasi banyak teman-teman investor lainnya. Oke, ini adalah part kedua dari video sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai analisa fundamental, teknikal, dan bandarmologi. Jika teman-teman belum menonton videonya, bisa klik link di atas kanan video ini. Nah, di video itu kita sudah membahas mengenai dasar-dasarnya dan cara pemilihannya. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai perdebatan yang sering terjadi di antara kelompok analis fundamental, analis teknikal, maupun analis bandarmologi. Nah, kita akan lihat bagaimana perdebatannya, bagaimana mereka saling mendebat atau saling mengejek satu sama lain ya. Dan oke, kita langsung saja yang pertama, attack on fundamental, serangan terhadap analisa fundamental. Ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah serangan terhadap fundamental yang sering dibilang buang-buang waktu karena membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari laporan keuangan, dan apalagi jika kita mempelajari banyak emiten yang ada di bursa saham, ada sekitar 500 lebih emiten, dan jika kita ingin melihat, membaca analisa laporan keuangannya, maka itu sangat membuang-buang waktu. Yang kedua adalah hasil dari fundamental juga tidak bisa memberikan gambaran mengenai pergerakan harga saham secara jangka pendek. Analisa fundamental seperti ini, nilai intrinsik tidak akan dicapai dalam waktu singkat, melainkan akan tercapai dalam jangka panjang. Hal-hal berikut memang benar, sehingga jika kita ingin trading dalam jangka pendek, kita tidak perlu terlalu memusingkan mengenai fundamental. Tapi jika kita ingin nabung saham atau berinvestasi saham jangka panjang, maka analisa fundamental adalah analisa pilihan yang baik. Selain itu, analis teknikal juga sering mengatakan bahwa seluruh laporan keuangan atau berita ekonomi sudah tergambar pada chart, sehingga kita tidak perlu lagi menganalisa saham secara fundamental. Hal ini juga ada benarnya, bahwa seringkali market bergerak secara emosional terhadap pergerakan atau sebuah berita ekonomi. Sehingga analisa fundamental tidak memberikan kita informasi mengenai timing kapan harus membeli sebuah saham. Analisa fundamental hanya melihat dari nilai produk sebuah perusahaan, manajemennya, pendapatannya, book value, dividen, tapi tidak memberikan informasi mengenai pergerakan harga secara jangka pendek. Nah, ini mungkin beberapa pendapat yang sering kita dengar terhadap analisa fundamental. Oke, yang kedua, mengenai analisa teknikal. Yang pertama adalah indikator teknikal sering dianggap sebagai indikator yang terlambat. Ya, indikator yang sering kita gunakan seperti MACD atau Moving Average adalah formula matematika yang menggunakan data harga yang sudah terbentuk untuk menghasilkan sebuah sinyal pada indikator, sehingga indikator-indikator ini sering dianggap terlambat atau lagging. Yang kedua adalah indikator teknikal sering dianggap sebagai indikator yang ambigu. Kenapa? Karena setiap orang dapat melakukan analisa teknikal. Semua dapat menganalisa atau menjadi analis, bisa menggambar support, resisten, atau gambar pola-pola lainnya. Dan hasil analisa mereka bisa berbeda-beda, sehingga analisa ini tergantung dari orang yang menganalisanya. Nah, sekarang saya akan memberikan tanggapan mengenai indikator teknikal yang sering dibilang lagging atau terlambat. Memang, analisa teknikal dan indikator merupakan analisa yang terlambat. Oleh karena itu, kita harus membedakan dua jenis indikator teknikal, yaitu lagging indikator atau indikator yang terlambat seperti MACD, Moving Average, ADX, dan lain-lain.
Sedangkan yang kedua adalah, ada tipe kedua adalah leading indicator atau indikator yang tidak terlambat, indikator yang dapat memberikan gambaran sebuah harga ke depannya, seperti RSI, RSI, Stochastic, dan Williams R. Selain itu, order book juga bisa menjadi leading indikator yang akurat. Untuk pembahasan mengenai order book mungkin akan saya bahas dalam video-video berikutnya, karena ini sangat menarik, materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita membaca order book dalam sebuah trading. Jika teman-teman setuju, boleh silakan berikan masukan komen di bawah sini, supaya saya tahu jika teman-teman ingin mendapatkan pembahasan mengenai order book ini. Oke, sehingga kita harus bisa memilih indikator yang benar dan menggunakannya dengan tepat dalam analisa teknikal, sehingga kita tidak terjebak pada indikator yang terlambat atau yang lagging. Nah, dengan pemahaman yang benar mengenai tipe-tipe indikator dan cara menggunakannya, maka kita akan terhindar dari ambiguitas analisa teknikal dan dapat memaksimalkan profit dalam trading jangka pendek menggunakan analisa teknikal. Oke, nah yang ketiga adalah serangan terhadap analisa bandarmologi. Analisa ini adalah analisa mengenai market maker atau bandar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang atau institusi yang memiliki modal dalam jumlah besar atau saham dalam jumlah besar, sehingga transaksi atau pergerakan mereka dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Analisa ini baru-baru ini booming dan tidak banyak yang mengajarkan analisa ini. Kita tidak akan diajarkan oleh IDX secara resmi atau sekolah pasar modal secara resmi tentang analisa ini. Dan kita sebagai investor retail tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang diinginkan bandar. Apakah bandar akan menaikkan atau menurunkan harga. Namun kita bisa menganalisa apa yang sedang dilakukan bandar. Apakah sedang terjadi akumulasi atau sedang terjadi distribusi. Nah, serangan kedua terhadap bandarmologi adalah analisa ini bisa menjadi analisa yang terlambat secara jangka pendek atau beresiko. Jadi, bandar dapat mengangkat atau membanding harga secara tiba-tiba, secara sekejap, sehingga investor retail sering terlambat untuk bereaksi terhadap perubahan harga. Jadi bisa nyangkut, bisa tiba-tiba untung juga. Nah, namun dalam analisa bandarmologi ada satu prinsip yang harus kita ketahui sama-sama. Walaupun kita tidak dapat mengetahui keinginan bandar secara pasti, namun ada ciri khas atau tanda-tanda pergerakan bandar yang dapat kita lihat, yaitu market maker atau bandar akan selalu bertindak berlawanan dengan sebagian besar orang. Jadi kita dapat bertindak against the crowd. Hal ini juga salah satu prinsip yang dilakukan oleh para market maker. Sehingga jika kita ingin mengikuti pergerakan para market maker, para pemain besar, kita harus melakukan trading against the crowd. Itulah kenapa kita sering mendengar kata-kata beli ketika orang-orang lain panik, atau kita panik ketika orang lain greedy, ya kan? Nah, itu beberapa penjelasan mengenai perdebatan di analisa bandarmologi, dan yang paling penting adalah kesimpulannya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video part 1, di video bagian terakhirnya, yaitu kita bisa menggunakan ketiga metode analisa ini untuk memaksimalkan profit di market. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menggunakan analisa fundamental untuk menentukan saham-saham yang baik yang akan kita masukkan dalam watchlist kita. Oke. Kemudian yang kedua, kita dapat mencari siapa bandar pada saham-saham tersebut, dan kita menganalisa apa yang sedang dilakukan para market maker pada saham itu. Kemudian kita dapat menggunakan analisa teknikal untuk membuat trading plan, menentukan kapan kita entry dan kapan kita taking profit atau stop loss. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kami hari ini. Sekali lagi kami mohon dukungan teman-teman untuk mendukung channel ini agar semakin banyak trader dan investor dapat teredukasi dengan baik melalui channel ini secara gratis, dengan cara subscribe channel ini dan like video-video kami. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu sehat dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.